setuju dengan pembunuhan ataupun genosida manapun, termasuk yang dialami oleh orang-orang Yahudi atau orang-orang Semit. Tapi kita juga tidak bisa untuk melihat kondisinya kenapa itu masa lalu dipindahin ke orang lain. Gara-gara lu kemudian broken home, lu buat orang lain jadi broken home juga, kan nggak boleh. Berarti kalau lu broken home, masalah kita atur seperti apa. Lihat akar masalahnya. Susah ya. Memang susah, Mas. Betul. Politik. Mengapa orang Yahudi lebih nyaman beribadah di dalam masjid dibanding di gereja? Karena sama-sama menyembah Allah. Hanya saja Yahudi keras kepala tidak mau menerima ketetapan Allah. Tugas kita saat ini. Saran admin adalah berupaya mempersatukan yang berserak. Jadi satu ikatan tanpa harus memaksakan keyakinannya. Sekali lagi, bagaimana tugas kita Definisi saat Islam. ini? Politik dalam definisi Islam adalah riayah syu'nil ummah dakhiliyah wal kharajiyah. Dia mengurus urusan umat baik dalam maupun luar negeri. Berarti memang penyelesaian masalah Palestina itu adalah penyelesaian politik harusnya. Maka orang-orang politik harus terlibat di situ karena ini termasuk pengurusan terhadap manusia. Nah, ini menarik juga karena tugas para nabi ternyata itu siasah, Mas. Siasah dalam bahasa Indonesia adalah politik dari bahasa Arab. Tugas para nabi adalah politik, dia mengurus urusan manusia. Nah, pertama adalah bahwa semua masalah termasuk politik itu diurus dan diatur di dalam Islam. Yang kedua adalah politik itu memang cara untuk penyelesaian. Nah, termasuk bagian daripada politik Islam dalam menyelesaikan permasalahan ini adalah satu, mengetahui duduk masalah yang sebenarnya. Yang kedua, melakukan apa yang bisa kita lakukan sekarang. Yang berikutnya adalah memberitahu idealisme yang harus dilakukan seperti apa. Bagi Allah semua ini terlalu mudah untuk melenyapkan kebatilan. Tapi jika Allah tidak memberi kesempatan kepada orang beriman, tidak ada ladang pahala bagi jin dan manusia yang ingin tital beribadah. Di kalimat kun payakun, kun itu jadilah, payakun maka terjadilah ia. Ini di surat Yasin. Jadi ingat peristiwa yang dikatakan oleh Dr. Haji Matroji, pengarang buku sejarah di Erlangga, yang mengatakan bahwa perang di Gaza atau di Palestina itu antara Israel dengan orang-orang Palestina itu bukan perang agama, itu adalah perebutan kekuasaan. Tapi di Gangga juga tetap, karena di situ kan ada pusat ajaran agama Islam nomor 2 setelah Makkah. Karena di situ ada masjid yang digunakan untuk pergi ke Sidratul Muntaha pada saat Isra Mi'raj. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Muslim, beredar saat ini di masyarakat kita bahwa Masjidil Aqsa berikut Qubbatus Sukhra runtuh. Namun demikian, itu adalah berita hoak, karena alhamdulillah kami dari Satrian Wisata yang saat ini berada di Masjidil Aqsa. Penyebaran berita hoaks Masjidil Aqsa dibom dan roboh, jika tujuannya untuk membakar emosi marah umat Islam seluruh dunia sangat tidak tepat. Lalu, bagaimana jika gerakan boikot barang dagangan Israel? Bisa boikot semuanya, lu masih pakai Instagram, lu masih pakai Facebook, lu masih pakai handphone iPhone dan seterusnya. Dan itu semua adalah ada hubungannya dengan Israel. Saya bilang iya, tapi setidaknya saya tidak membuat diri saya stres sendiri. Berita-berita yang menyejukkan. Jangan sampai seperti ini terjadi lagi. Luar biasa kan yang namanya genosida itu. Fosfor diledakkan, kemudian terjadilah pembusukan sampai anak-anak saja menjadi debu sebagian badannya. Mas tentang itu. Nah, terus kita orang-orang luar tiba-tiba mau kompromis dengan orang yang nggak mau kompromis sama sekali. Nah, harusnya kemudian PBB kalau dia jujur dan kalau dia tidak berpihak kepada siapapun, dia akan bilang, lu cari di tempat yang lain, kenapa harus di situ banget kalau lu mau punya negara. Betul, kita tidak setuju dengan pembunuhan ataupun genosida manapun, termasuk yang dialami oleh orang-orang Yahudi atau orang-orang Semit. Tapi kita juga tidak bisa untuk melihat kondisinya kenapa itu masa lalu dipindahin ke orang lain. Gara-gara lu kemudian broken home, lu buat orang lain jadi broken home juga, kan nggak boleh. Berarti kalau lu broken home, masalah kita atur seperti apa. Lihat akar masalahnya. Susah ya. Memang susah, Mas. Betul. Politik. Politik. Betul. Kalau melihat
gerakan yang ada di Indonesia, bagaimana masyarakat kita yang memang notabene adalah Mm-mm. sudah mulai melihat bahwa ini harus bisa selesai. Karena Betul. kita adalah negara muslim terbesar di Betul. dunia. Mm-mm. Indonesia tidak hanya pemerintah tapi masyarakat langsung merespon aktif, ya, agresif juga Betul. kelihatannya. Baik, politik dalam definisi Islam. Politik dalam definisi Islam adalah riayah syu'nil ummah dakhiliyah wal kharajiyah. Dia mengurus urusan umat baik dalam maupun luar negeri. Berarti memang penyelesaian masalah Palestina itu adalah penyelesaian politik harusnya. Maka orang-orang politik harus terlibat di situ karena ini termasuk pengurusan terhadap manusia. Nah, ini menarik juga karena tugas para nabi ternyata itu siasah, Mas. Siasah dalam bahasa Indonesia adalah politik dari bahasa Arab. Tugas para nabi adalah politik, dia mengurus urusan manusia. Nah, pertama adalah bahwa semua masalah termasuk politik itu diurus dan diatur di dalam Islam. Yang kedua adalah politik itu memang cara untuk penyelesaian. Nah, termasuk bagian daripada politik Islam dalam menyelesaikan permasalahan ini adalah satu, mengetahui duduk masalah yang sebenarnya. Yang kedua, melakukan apa yang bisa kita lakukan sekarang. Yang berikutnya adalah memberitahu idealisme yang harus dilakukan seperti apa. Nah, yang pertama sudah kita bahas nih. Yang kedua kita bahas boykot. Boykot adalah sesuatu yang bisa kita lakukan sekarang walaupun bukan solusi. Makanya saya selalu bilang gini, boykot itu bukan solusi dan kita tidak pernah niatkan menjadi sebuah solusi. Tapi kenapa kita lakukan boykot? Supaya kita tenang, Mas. Karena ada orang bilang gini, lu boykot lu juga nggak akan pernah bisa boykot semuanya. Lu masih pakai Instagram, lu masih pakai Facebook, lu masih pakai handphone iPhone dan seterusnya. Dan itu semua adalah ada hubungannya dengan Israel. Saya bilang iya, tapi setidaknya saya tidak membuat diri saya stres sendiri. Di itu beribadah di dalam masjid berarti kan bisa dialog bersama-sama. Jadi tidak benar kalau orang Israel itu bermusuhan dengan orang Islam, itu tidak benar, sebab orang-orang Israel itu tidak semuanya Zionis. Jadi orang-orang Israel yang bersatu dengan umat Islam itu yang memegang kitab sucinya, orang Islamnya juga yang memegang Al-Quran, itu bersatu. Banyak kan video-video orang-orang Israel yang pro Palestina. Mereka membela kemerdekaan Palestina, padahal itu adalah orang Israel. Mari kita sekarang untuk penyelesaian bagi orang-orang yang jauh dari negara Palestina, untuk menyebarkan berita-berita yang menyejukkan. Jangan sampai seperti ini terjadi lagi. Luar biasa kan yang namanya genosida itu. Fosfor diledakkan, kemudian terjadilah pembusukan sampai anak-anak saja menjadi debu sebagian badannya. Benar-benar hancur seperti debu, hanyut seperti kapas begitu, rontok bagian perut-perutnya begitu, bagian mukanya aja udah nggak keruan ya, seperti kapas, seperti apa ya, serbuk, seperti serbuk. Salah satu contoh kekejamannya Zionis, bukan Israel, sebab mereka juga ajarannya sama dengan Islam, tidak boleh membunuh. Nah, bagaimana sikap kita saat ini? Bersatulah dengan orang-orang Yahudi yang bukan Zionis, duduk bersama. Jangan ada garis batas, ini Palestina, ini adalah orang Yahudi, tetapi kita bersatu. Orang Yahudi yang menganut ajaran sesuai dengan kitab suci mereka, dan orang Islam yang menganut ajaran Al-Quran, duduk bersama-sama membuat persatuan seperti Zionis juga. Insya Allah aman-aman saja. Yang mengakibatkan sekarang peperangan seperti ini itu karena ada golongan Zionis yang ingin membentuk negara dan menguasai Palestina secara keseluruhan. Sementara orang Palestina itu benar-benar merasa dijajah karena lahan mereka itu dulu kan pernah ada pembantaian dan pengusiran, kebun mereka dihancurkan, rumah-rumah mereka dihancurkan, orangnya diusir, akhirnya menjadi pengungsi di luar Palestina. Ada juga yang di pinggiran-pinggiran Palestina, dan itu terus-menerus dilakukan hingga akhirnya sekarang orang Palestina semakin terpinggirkan, kecuali di Gaza. Dan Gaza pun sekarang sedang dibombardir, konon katanya akan membuat sebuah lautan yang nembus melewati daerah Gaza itu, sehingga perekonomian mereka lewat laut, yaitu laut buatan yang diwacanakan lewat jalur Gaza itu yang sekarang dibombardir. Apakah benar atau tidak? Nah, hal seperti ini barangkali yang perlu kita hindari lewat cara persatuan antara orang Israel atau orang yang Yahudi yang bukan Zionis. Jadi bersatunya orang Yahudi yang bukan Zionis itu nanti insya Allah akan bisa menjembatani. Demikian barangkali sebagai saran, karena ajaran Yahudi dengan ajaran Islam itu sama. Mereka sudah terbiasa berdatangan ke masjid, salat berada di satu saf yang sama. Tapi di luar
ketika mereka itu bersatu dengan Zionis bisa seperti Pohon itu. dan pohon zaitun. Maka secara langsung Allah meminta Rasulullah mengarahkan pandangan ke tempat yang pohon tin dan pohon zaitunnya banyak. Nah, itu adalah di daerah Syam, itu adalah di daerah Palestina. Nah, di situ ada Berarti itu Nabi lahir 500 500-an tahun gajah. tahun gajah. Rasulullah diangkat sekitar 609 atau 40, ya 610. kan 40 tahun ya umurnya diangkat. Betul. Berarti itu setelah Nabi kerasulan. Nah, sudah. Jadi itu Sudah Rasul ayat-ayat ya? Makkiyah turunnya. Oke. Berarti kalau dilihat dari sejarah tersebut bahwa peristiwa Palestina dan Yahudi ini atau akhirnya nanti kita ngomong Zionis juga. Ya. Ini memang sudah ada, artinya kan sudah ada sebelum Nabi lahir. Ya. Berarti kalau aku lihat mulai sejarah 8.000 sebelum Masehi Babilonia dan seterusnya gitu Betul. ya, sampai aku bilang Ottoman itu sebelum Masehi, setelah Masehi. Setelah. Artinya kan sebelum Nabi Isa 0, peristiwa ini apa sudah ada tulisannya? Jadi sebelum Nabi Isa itu lahir, Ya, kan, 0 atau 1 lah ya, 0 atau Masehi. 1 atau 1 Masehi. Nah, ini catatan-catatan ini memang sudah ada tentang pengasih. Catatan ini sudah ada. Ada, catatan ini sudah ada pengasingan orang-orang Yahudi, mereka tinggal di daerah Filistin atau di daerah Kanaan itu. Ya, Atau Kanaan. kemudian setelah itu mereka terusir beberapa kali sampai kemudian munculnya Yesus atau Nabi Isa, itu semua sudah tercatat, memang ada sejarah-sejarah menyampaikan seperti itu. Jadi memang panjang sekali, Mas. Iya. Bahasannya. Enggak, ya memang kalau bicara mengejarnya adalah ini rahasia Tuhan. Betul. Tuhan maha berkehendak, Betul. maujud yang kita tidak mungkin diskusikan gitu ya. Tentang kemauan, tentang kedalaman pikiran, bahwa tanda dari kemerdekaan yang murni dari Palestina, berdamainya Zionis dengan Palestina. Di sisi lain, kitab suci memberi gambaran, tanda-tanda akhirnya dunia adalah damainya Palestina dengan Israel. Bagaimana menurut Ustadz Felix? Sekali lagi, di sisi lain, kitab suci memberi gambaran, tanda-tanda akhirnya dunia adalah damainya Palestina dengan Israel. Ini menggambarkan bahwa peristiwa ini adalah ujian keimanan bagi umat manusia kepada Tuhan, karena watak bebani Israel sudah digambarkan. Bagaimana menurut Ustadz Felix? Sampai mungkin Palestina itu menjadi negara yang maju dan modern. Itulah awal. Atau pemahamannya Ustadz nggak tahu. Ya. Apakah dinyatakan mereka berdamai dan hidup berdampingan, membagi dengan baik tanah itu, tanah Palestina dengan Zionis di Gaza dan seterusnya. Apa gitu awal kiamat? Atau seperti apa? Oke, saya coba Apakah itu awal kiamat? Nah, saya coba rangkum dulu ya. Yep. Pertama, Palestina tidak pernah menjadi sebuah negara. Dari konsep modern nation state itu nggak pernah menjadi sebuah negara. Oh. Karena dulunya Palestina itu hanyalah sebuah wilayah, baik Betul. ketika Kalau dia di wilayah, zamannya ya. Romawi, Betul. lalu kemudian di zaman Utsmani. Bekas Ottoman. Ini adalah sebuah wilayah sampai pun ketika 1948 yang merdeka adalah justru Israel. Jadi Israel itu memberikan proklamasi kemerdekaannya itu 1948. Ya. Nah, ke depan kemudian apakah akan terjadi perdamaian atau yang dikatakan yang mendekati kiamat itu adalah perdamaian model seperti apa? Nah, itu coba kita jawab. Pertama, Mas, Zionis itu atau Israel itu tidak akan pernah berdamai dengan Palestina. Tidak akan pernah. Itu apakah di kitab atau cuman pandangan manusia? Nah, itu adalah sesuatu yang di state dalam cita-cita negara mereka. Kalau Indonesia punya UUD 45 yang merupakan cita-cita didirikan negara Indonesia, kalau Zionis, Israel, itu punya juga cita-cita negara mereka, yaitu mewujudkan sebuah tanah bagi orang-orang Yahudi yang mereka sudah gariskan tanah itu. Bahkan tanah yang mereka maksudkan itu bukan hanya Palestina yang sekarang, tapi juga sebagian Libanon, itu mereka klaim tanah mereka. Besar banget dong. Iya, dan juga sebagian daripada Mesir, Sinai, itu juga termasuk tanah Besar mereka. banget. Dari cerita Ustadz Felix, tergambar tentang isi kitab suci, Taurat, Zabur, Injil, hingga Quran, tentang Bani Israel. Bahkan Presiden Turki Erdogan pernah berkata, jika Palestina jatuh semuanya ke Zionis, maka Madinah dan Makkah akan diganggu. Sekali lagi, mari kita pikirkan bersama. Dari cerita Ustadz Felix, tergambar tentang isi kitab suci, Taurat, Zabur, Injil, hingga Quran, tentang Bani Israel.
Bahkan Presiden Turki Erdogan pernah berkata yang sama, jika Palestina jatuh semuanya ke Zionis, maka Madinah dan Makkah akan diganggu. Besar banget. Dan sebagian Syam, Suriah. Jadi itu juga tanah mereka. Berarti Suriah pun akan punya pikiran yang sama bahwa mereka akan next kalau dia besar disupport Amerika, disupport oleh sekutunya, dia akan sampai ke Syam. Next Lebanon, Suriah, dan Sampai ke Mesir. situ. Sampai di Makanya situ. mereka ikut dalam perlawanan. Betul, karena dari awal mereka sudah statement bahwasanya yang kami lakukan adalah gerakan keagamaan, bahwa kami yakin ini adalah tanah kami menurut agama kami dan kami tidak akan berhenti sampai itu terjadi. Maka mereka nolak tuh setiap percobaan perdamaian, pembagian wilayah dan segala macam, mereka menolak semua. Jika kita kaji semua isi kitab suci yang disebutkan tadi dan gambaran realisasinya itu terbukti sesuai sejarah yang ada, maka gambaran ke depan bisa jadi seperti kata Erdogan dan Ustadz Falik. Enggak, kalau kita tarik tadi Ustadz bicara menarik tuh bahwa ini keagamaan. Betul. Oke, coba kita stay di keagamaan. Oleh Taurat kan? Taurat, betul. Taurat awalnya dari Taurat, Zabur, Zabur, baru Injil, Taurat, Injil. Zabur, Taurat, Injil, baru Al-Quran. Apakah di Zabur juga penjelasan ini ada? Di Zabur sebenarnya penjelasan ini sudah ada memang dari zamannya Nabi Musa. Nabi Musa kan bawa Taurat. Setelah Nabi Musa kemudian membawa Bani Israel pindah ke tanah terjanji itu, lalu kemudian muncul nabi-nabi yang lain termasuk Daud yang bawa Zabur. Itu semua sudah tertulis memang bahwasanya itu adalah tanah mereka bagi urusan mereka tentunya. Tapi kan kita balik lagi kalau kita bicara tentang masalah fakta yang sekarang terjadi. Kalau misalnya kita lihat pada sejarah, semua sejarawan itu tergantung pada referensi yang dia gunakan. Kalau referensinya adalah Alkitab, ya pasti nanti akan berkata itu sudah tanah mereka dari awal. Tapi kalau referensi Al-Quran jelas berbeda lagi, karena sebenarnya nggak mau masuk adalah mereka. Kalau melihat pemahaman yang dimiliki oleh ulama-ulama mereka, gitu. Kalau mereka sebut Nabi, Betul. Gitu. Kalau dia berpegang kepada kitab keaslian, mulai Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran, pergeseran yang terjadi sampai kesempurnaan Nabi ke-25, artinya kalau dia turutin ini, ngikutin alurnya tanpa pemikiran politik, ini kan berarti ada unsur politik udah masuk. Pada saat itu kemurnian ilahi. Kan gak harus begini. Ya, itu dia Mas. Tapi kan kita sudah tahu Mas, memang kalau, mohon maaf ya, di dalam Al-Quran kita tidak pernah dianjurkan membenci siapapun, termasuk membenci Bani Israel ataupun Yahudi. Tapi secara sejarah mereka memang sukanya aneh-aneh Mas. Sukanya berkhianat, mereka suka membunuh nabi-nabi mereka sendiri. Bahkan banyak yang tidak memahami atau melupakan fakta bahwa Yesus atau Isa itu justru dilaporkan kepada Romawi oleh pendeta-pendeta Yahudi, oleh rabi-rabi Yahudi. Ini kan adalah fakta. Dalam hal ini, banyak pendeta yang sangat marah kepada umatnya yang mendukung gerakan kaum Zionis. Berdasarkan sejarahnya, Yesus disalib seperti penjelasan Ustadz Falik. Apakah Anda sependapat? Tentu perbedaan ini sebagai gambaran isi kitab suci. Keberpihakan kita didasari pengetahuan bukan? Dalam kitab mereka juga. Walaupun sekali lagi kita tidak pernah memerintahkan untuk membenci siapapun. Karena banyak fitnah Mas, Islam tuh membenci Yahudi. Enggak, kita enggak pernah meminta untuk membenci Yahudi. Istri Rasulullah diantaranya suku Yahudi. Banyak orang Yahudi pro-Palestina, pendirian negara Zionis juga ditentang oleh kelompok itu. Karena ajaran Yahudi dengan ajaran Islam itu sama. Mereka sudah terbiasa berdatangan ke masjid, salat berada di satu saf yang sama. Tapi di luar, ketika mereka itu bersatu dengan Zionis, bisa seperti itu. Makanya mari kita bersama-sama cari persamaannya. Bahkan Rasulullah itu punya istri orang Yahudi. Nah itu adalah orang juga banyak yang nggak tahu. Nah bagaimana mungkin kita membenci orang Yahudi kalau ibu kita sendiri adalah orang Yahudi. Jadi kalau itu salah ditarik satu ibu lagi kita. mengenai keagamaan, kenapa mulai Zabur, akhirnya lahir Taurat, akhirnya lahir Injil, akhirnya lahir Al-Quran. Betul. Dan terus ditulis di situ bahwa lahirnya Nabi Muhammad, umur dunia adalah tinggal sepertiga. Memang ujung dari perjalanan manusia atau perjalanan semesta ini. Itu benar itu. Ya, kalau secara logika seperti itu Mas. Karena
Nabi kalau sudah ditutup itu berarti tugasnya sudah selesai. Ibarat kurikulum pendidikan, ini kurikulum pendidikan yang Terakhir. Artinya berarti sudah selesailah kemudian tugas para nabi di dunia, berarti peradaban sudah mau ditutup. Peradaban mau ditutup. Ya, peradaban mau ditutup. Tapi ya kalau saya sih lebih berfokus pada apa yang kita lakukan, karena kita nggak tahu nih kapan peradaban itu ditutup. Berdamai ya. Ya, Berdamai mencoba itu. untuk berdamai Bahasa dengan diri berdamai. sendiri, Oke. berdamai dengan orang lain, berdamai Akhirnya dengan ya? keadaan dan seterusnya. Jadi posisinya kalau itu diambil, posisi tadi berdamai. Ini kan sudah politik nih. Ya, Berarti kembali bahwa kesadaran mulai Zabur, Taurat, Injil, dan Quran. Semua pelajaran-pelajaran inti. Manusia is manusia. betul. Kalau aku lihat ada sebuah tulisan atau malah berita di sana kemarin, sebuah mungkin dibilangnya rabi ya, karena benar-benar dia kayak tokoh agama. Tokoh agama rabi ya berarti Ya, Yahudi ya. kalau dibilang bahwa kejadian di Gaza adalah itu manusia, dia akan mengirim bantuan makanan. Tapi ini kita bicara tentang hewan. Kok sampai sejauh itu? Seperti apa sih cerita sampai sedalam itu? Ya, ada beberapa Palestina, keyakinan Zionisme. ekstrim Mas, bahwasanya selain daripada Yahudi itu kelas bawah. Itu keyakinan ekstrim. Makanya ketika mereka ketemu dengan orang-orang Nazi juga punya keyakinan yang sama bahwa kami adalah ras yang paling unggul, maka terjadilah yang namanya problematika besar. Tapi ada yang menarik Mas yang disampaikan oleh Karen Armstrong. Ini menarik banget. Ya, Dia bilang oke. begini. Langkah pertama untuk bisa melakukan kerusakan besar di muka bumi itu adalah dehumanisasi, yaitu adalah menjadikan manusia itu bukan manusia. Contoh misalnya, mereka tuh bukan manusia, mereka cuma monyet yang berkembang tapi nggak nyampe ke manusia. Jadi mereka tuh cuma monyet yang nggak berkembang aja. Sampai ke situ. Ya, cuma manusia nggak berkembang dari monyet. Makanya kan orang bilang bahwa, mohon maaf, ras hitam itu adalah monyet yang nggak jadi manusia. Itu makanya orang-orang menjustifikasi orang-orang kulit putih pada saat itu menjustifikasi orang-orang kulit hitam sebagai budak. Ini kan dehumanisasi. Atau ada lagi yang mengatakan mereka tuh bukan manusia, mereka adalah human animal. Ini kan dikatakan kemarin di pembantaian di Gaza itu dilakukan oleh IDF sendiri, mengatakan bahwa yang kami hadapi itu adalah human animal. Mereka katakan ini adalah manusia binatang. Nah, ini kan dehumanisasi. Jadi Mas, kira-kira gini, orang nyembeli ayam dengan nyembeli manusia nggak ada bedanya karena sudah terjadi dehumanisasi. Nah, ini yang terjadi di setiap peradaban manusia. Ketika manusia itu dikecilkan, maka dia boleh untuk dibunuh, maka dia boleh untuk dikurung, maka dia boleh dipukul. Maka Israel sampai sekarang selalu melakukan dehumanisasi itu. Hamas menjadikan sipil sebagai tameng manusia. Makanya Di bawah rumah sakit. Jadi boleh dong kami bom rumah sakit gitu. kalau begitu, yang unik adalah diskusinya. Ini kan kita di era modern, era yang sudah menyatakan manusia memimpin dunia. Betul. Kita udah punya perserikatan bangsa-bangsa gitu ya. Dan itu diisi oleh berbagai etnis dan berbagai agama Betul. yang lahir di bumi ini. Berarti pemahaman tentang humanisasi atau kebaikan universal artinya Itulah Mas. nggak berjalan itu di PBB. Ada satu meme bagus banget di Ya. Instagram, di dunia medsos sekarang Ya, lah. ya. Jadi memenya mewakili banget Gen Z dan Gen milenial ya. Mereka bilang gini, kalau hidupmu tidak berharga, maka ingatlah masih ada PBB. Karena itulah orang bilang PBB untuk apa? Mereka kumpul jadi satu, mereka menghabiskan dana yang banyak, mereka ngomong tentang segala sesuatu idealisme, tapi kemunafikan di depan mata, mereka justru diam. Yaitu apa? Palestina. Tapi yang justru kita katakan, apakah itu adalah sesuatu yang aneh? Enggak sih, itu expected from PBB. Kenapa expected? Karena PBB lah yang dari awal memerdekakan Israel, mengakui kemerdekaan Israel dan membuat Palestina menjadi stateless sampai dengan saat ini. Nah, ini yang kemudian kita katakan bahwa PBB itu bidannya Israel. Maka sampai ujung dunia pun PBB tidak akan pernah untuk memberikan sanksi, memberikan sebuah tindakan tegas bagi Israel. Karena secara sejarah dia yang munculin, Mas.